Halo guys, balik lagi sama gue Venga. Jadi kali ini gue mau nge-review HP yang pada saat awal perilisannya itu banyak sekali menuai kritikan. Bukan karena HP-nya yang bermasalah, tapi HP-nya itu langka alias goib. Oke, Poco X3 NFC. Jadi gue mau nge-review HP ini setelah 6 bulan rilis di Indonesia. Gimana performanya setelah setengah tahun rilis? Dan apakah masih bisa bersaing dengan merek-merek HP mid-range keluaran terbaru saat ini? Buat kalian yang penasaran reviewnya, langsung aja nih, check this out. Oke, yang pertama kita bahas kali ini adalah dari segi desain dan build quality-nya ya. Secara desain, Poco X3 NFC ini memiliki tampilan desain yang sudah kekinian, di mana Poco X3 NFC ini meletakkan modul kamera depannya di bagian tengah, yang menurut gua udah cakep, mampu mengikuti market pasaran tahun-tahun ini. HP ini memiliki bentang layar 6,67 inch, panelnya IPS, serta resolusi Full HD+. Dan juga tidak ketinggalan, layar Poco X3 NFC ini sudah dilengkapi oleh Corning Gorilla Glass 5 dan refresh rate-nya 120 Hz ya. Untuk kualitas layar di HP ini gue bisa bilang udah cukup tajam, dimana HP ini memiliki reproduksi warna yang cukup hidup. Di sini overall gue nggak ada masalah sama sekali sama layar di Poco X3 NFC ini, walau HP ini masih berpanel IPS. Dipakai untuk multimedia lainnya, untuk kualitas audio di HP ini mantap, dimana HP ini memiliki setup 2 buah speaker atau stereo ya. Untuk output audionya, suara yang dihasilkan udah cukup nendang. Tetapi emang ketika kita set volume tinggi, bodi dari Poco X3 NFC ini ikutan geter-geter gitu. Untungnya HP ini tuh masih dibekali earphone jack 3,5 mm yang memudahkan buat kalian yang masih menggunakan earphone kabel. Oh iya, nggak ketinggalan karena HP ini ada embel-embel nama NFC, so sudah pasti HP ini memiliki fitur NFC. Yang menurut gua di tahun-tahun sekarang ini, NFC itu udah semakin penting untuk kebutuhan kita sehari-hari. Lalu berlanjut ke UI-nya, HP ini sudah menggunakan MIUI 12 berbasis Android 10. Yang selama gue gunakan ini lancar-lancar aja, tanpa suatu kendala apapun. Apalagi layarnya udah 120 Hz, yang dilihat pakai mata secara langsung udah nyaman banget sih. Buat main game di HP ini tuh cukup lancar banget, karena HP ini sudah dibekali dengan SoC Snapdragon 732G. Khusus HP yang gue pakai ini dibekali RAM 6GB, tapi ada juga varian RAM 8GB yang tentunya pemakaian akan menjadi lebih enak lagi. Oh ya, storage-nya ini 64GB ya, yang juga bisa ditambah kapasitasnya dengan memori eksternal. Untuk AnTuTu benchmark sendiri, HP ini mempunyai skor 280 ribuan. Dan untuk performanya, HP ini tuh salah satu HP mid-range terkencang yang pernah gue pakai saat ini. Di sini gue main PUBG Mobile, HP ini bisa menjalankan kualitas grafik smooth extreme atau HDR Ultra, yang dimana main di HP ini tuh berasa lancar-lancar aja. Mungkin kalau udah dipakai lama, HP ini akan berasa anget dan itu mulai membuat frame rate-nya drop. Tapi nggak begitu yang signifikan banget. Overall cukup puas main PUBG di HP ini. Lalu untuk menunjang prosesor Snapdragon 732G-nya, HP ini dibekali kapasitas baterai 5160 mAh, yang harusnya cukup awet dan bisa bertahan seharian penuh. Tapi yang gue rasain di HP ini tuh berbeda. Dengan pemakaian game sehari bisa sejaman, HP ini tuh cenderung agak boros. Gue berharap setelah melewati beberapa pembaruan sistem, isu baterai boros ini bisa sedikit teratasi. Tapi taunya nggak sama sekali. Sampai update terakhir Core 6 masih sama aja boros. Tapi untuk ngecas di HP ini cepet banget, dimana sudah berteknologi fast charging 33 watt Type-C, dimana ngecas dari 0 sampai 100 cuma butuh waktu 1 jam 5 menitan. Berlanjut di bagian kameranya, HP ini memiliki setup 4 kamera belakang, di mana kamera utama dari Poco X3 NFC ini beresolusi 64 megapiksel.
ultrawide-nya beresolusi 13 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa makronya, dan 2 megapiksel untuk depth sensor atau lensa bokeh. Untuk hasil fotonya di siang hari, Poco X3 NFC ini masih bisa diandelin dan bersaing banget di tahun 2021 ini. Karena hasilnya itu bagus dengan detail yang oke dan dynamic range yang juga cukup baik. Lalu masuk ke foto low light-nya. HP ini juga memiliki mode malam atau night mode yang menurut gue itu cukup bisa buat diandelin. Menurut gue pada saat menggunakan night mode itu hasil warna dan detailnya itu masih cukup terangkat. Masuk ke videografinya, HP ini mempunyai fitur stabilisasi yang udah cukup banget yang bisa diaktifin di mode resolusi 1080p 30fps. Oke, ini perekaman menggunakan steady shoot atau stabilisasinya dari Poco X3. Dia mentok di 1080p di 30 fps ya. Ini gue lagi jalan. Jadi kalian lihat sendiri aja kestabilannya. Ini kalau gue lihat dari layarnya sih cakep sih nih. Kayak GoPro yang GoPro Hero 7 tuh yang udah stabil begini. Cakep. Tapi Poco X3 NFC juga sudah bisa rekam video resolusi 4K 30 fps ya. Detailnya tajam, cuma hanya stabilisasinya aja agak kurang. Untungnya untuk resolusi 1080p di 30 fps, fitur stabilisasinya udah cakep banget. Berlanjut di kamera depannya, HP ini dibekali resolusi 20 megapiksel. Dan untuk hasil foto Poco X3 NFC ini cukup bagus, dimana hasil foto kamera depannya cukup detail, warnanya bagus, dan memiliki mode potret yang cukup rapi. Lalu untuk videografinya di kamera depannya, Poco X3 NFC ini bisa merekam hingga resolusi 1080p di 30 fps. Dan untuk hasilnya bisa kalian simak di video gua berikut ini. Dan ini fitur perekaman kamera depan dari Poco X3. Nah, gue lagi sama Dede Olin. Dadah ya deh. Nah, ini mentok di 1080p 30 fps ya. Oke. Kita jalan-jalan Dede. Gimana kestabilannya? Suara gue juga yang ditangkap gimana hasilnya? Tuh, ini pakai tangan ya. Dede. 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 Jadi cepet aja ya. Guys, dynamic range-nya gimana? Tuh. Oke. Lanjut untuk harganya sendiri, Poco X3 NFC ini di harga 3.100.000 kembali 1.000 di varian RAM 6GB, storage 64GB. Sedangkan untuk varian 8GB per 128GB, HP ini dibanderol dengan harga 3.500.000 kembali 1.000. Dan semua harga tersebut adalah harga official resminya ya. Untuk harga yang ditawarkan menurut gua pantas aja jadi goib, alias diburu orang atau para tengkulak-tengkulak. Spek yang ditawarkan menurut gua nggak sebanding dengan harganya yang kepalang murah. Tapi untuk saat ini udah banyak kok yang jual secondnya, dan pastinya kalian harus lebih jeli dalam memilih HP second. Sebenarnya gue juga udah banyak bahas fitur, tips, dan triks dari HP Poco X3 NFC ini. Buat kalian yang tertarik, gue udah buatin playlistnya dan udah gue sertain linknya di deskripsi pada video gue kali ini ya. Jadi buat kalian yang lagi mencari HP mid-range terbaik, gue bisa bilang Poco X3 NFC ini adalah opsi terbaik buat kalian. Oke, jadi segitu dulu aja video review Poco X3 NFC setelah 6 bulan perilisannya. Thank you for watching dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Enggak pamit, bye.